agar kita tidak mudah kecewa. Yang pertama, jangan terlalu berharap kepada manusia. Maka Allah mengujimu dengan orang yang paling dekat denganmu, bukan apa-apa, karena Allah ingin mengalihkan sandaran harapanmu yang awalnya kepada manusia. Allah ingin kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua yang insya Allah terus istiqomah mengikutinya dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doa sama-sama. Yang pertama, kita berdoa mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan semua di antara kita kelak masuk ke dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan sore ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang baik, dan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu kali, teman-teman, satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ridhamu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dan api neraka. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan setiap amal yang Kau terima. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Teman-teman sekalian, teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore ini? Dari TK mana? Kalau Ahilman tanya apa kabar, biar semangat dan keras, jawabannya cukup alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Sehat badannya? Sehat keluarganya? Sehat hatinya? Sehat dompetnya? Yang terakhir sepertinya lebih keras suaranya, menunjukkan jeritan hati yang tersakiti sepertinya. Alhamdulillah, senang bahagia bisa lagi ketemu dengan teman hijrah kami di sini. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umurnya, semua yang hadir makin berkah hidupnya. Acungkan tangan, yang masih jomblo angkat tangan. Ini sudah nikah semua yang di sini. Coba yang belum nikah angkat tangan, ada? Yang belum nikah? Tolong aminkan sama-sama yang belum nikah segera ketemu jodohnya. Yang belum nikah mudah-mudahan jodohnya soleh-solehah. Mudah-mudahan jodohnya cakep wajahnya, baik akhlaknya,
banyak duitnya, minimal anaknya orang kaya, anak satu-satunya, bapaknya sudah tua, tanahnya banyak, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang lain sudah pada ke penghulu, kok kamu Ramadan masih sendirian? Maka mudah-mudahan ya tahun depan Ramadannya nggak sendirian lagi. Insya Allah. Teman-teman sekalian, sore ini kita akan membahas tema yang sangat menarik. Judulnya apa? Sekecewa itu. Ada yang sedang kecewa hari ini? Yang mana orang? Sekecewa itu memang ya. Pertama kita bahas kenapa kita bisa kecewa. Kecewa itu artinya saat harapan kita tidak berbanding lurus dengan kenyataannya. Betul apa betul? Orang itu bisa kecewa ketika dia punya harapan, kemudian harapannya tidak sesuai dengan kenyataannya. Sekarang saya mau tanya, berarti kalau kecewa itu wajar atau tidak? Boleh atau tidak? Emang boleh? Benar. Sering bilang kecewa itu boleh. Yang tidak boleh berlebihan dalam kekecewaan. Betul? Sampai ada bahasa gini contohnya. Orang yang sekecewa itu kadang-kadang sulit membuka hati setelah tersakiti. Betul? Singkat cerita, pernah ada orang yang kita sayangi, kemudian gak ada angin, gak ada dia pergi meninggalkan kita. Kecewa atau tidak? Sedih atau tidak? Waktu dia pergi ninggalin kita, berat atau tidak? Berat. Tapi kemudian Allah mengizinkan orang itu datang lagi ke kita. Bukan kita tidak mau nerima dia, tapi sekecewa itu dulu. Aku berat ditinggalin kamu, tapi aku lebih berat menerima kamu dalam hidupku lagi. Ada yang begitu, ada. Yang begitu ada. Yang mana orangnya itu? Jadi orang kalau udah kecewa, beratnya minta ampun, betul? Bukan hanya harapan tidak bertemu dengan kenyataan, tapi memang sakitnya sudah terasa di hati ini sampai kita tak punya alasan lagi untuk menerima dia kembali datang dalam kehidupan kita. Betul? Maka sekarang pertanyaannya, ada harapan, ada kenyataan, nggak ketemu, namanya apa? Kecewa. Namanya apa? Ada harapan, ada kenyataan, tidak bertemu, namanya apa? Kecewa. Berarti sekarang pertanyaannya, kalau ada orang yang kecewa, yang salah harapannya atau kenyataannya? Mikir dulu lah jawaban teh. Mikir dulu kira-kira yang mana gitu. Jawab, orang kecewa, harapan dan kenyataan tidak bertemu, namanya apa? Kecewa. Yang salah berarti harapannya atau kenyataannya? Setuju? Yang salah bukan kenyataannya, karena semua kenyataan yang terjadi sudah dalam qada dan qadarnya Allah. Betul? Dan kita tahu di antara arkanul iman, di antara rukun iman, salah satunya adalah beriman kepada qada dan qadar, beriman terhadap ketetapan Allah yang telah dituliskan sebelum kita lahir, dan kita beriman terhadap ketetapan Allah yang terjadi setelah kita melewati hidup ini. Namanya qada dan qadar. Qada itu ditentukan sebelum kita lahir, qadar itu terjadi setelah kita melewati. Jelas?
Kenyataan yang terjadi, yang ngatur siapa? Takdir yang menggenggam siapa? Hidup kita yang ngurus siapa? Berarti tidak ada kenyataan yang salah. Karena semua kenyataan sudah diatur oleh siapa? Berarti kalau ada orang yang kecewa, yang salah bukan kenyataannya, tapi yang salah apa? Harapannya. Maka ada yang bilang gini, aku tuh disakiti sama dia. Shh. Tidak ada yang menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Betul? Status hari Minggu gitu. Jangan lupa di tag Ahilman Fauzinya gitu. Tidak ada yang menyakitimu, kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Maka saat harapan tidak bertemu dengan kenyataan, namanya apa? Kecewa. Pernah kecewa? Pernah kan ya? Kita pernah punya harapan tentang banyak hal dalam hidup, tapi kemudian dengan segala kebaikannya Allah, kok bisa ya Allah, apa yang aku inginkan tuh nggak sesuai dengan apa yang terjadi. Pertanyaannya, tidak ada yang salah dengan ketetapan Allah. Yang salah hanya sikap kita dengan semua ketetapan itu. Betul? Maka biasanya apa dong? Gimana caranya biar aku tidak mudah kecewa dalam hidup? Catat 3 cara agar kita belajar untuk tidak mudah kecewa. Bilang kalau belajar berarti butuh apa? Butuh waktu. Betul? Bilangnya apa? Belajar. Kalau belajar berarti butuh waktu. Mudah-mudahan tips ini bisa teman-teman pelajari sehingga dalam hidup tidak mudah kecewa dengan apa yang terjadi dari setiap harapan. Yang pertama, agar kita tidak mudah kecewa, yang pertama, jangan terlalu berharap kepada manusia. Yang pertama apa? Jangan terlalu berharap kepada manusia. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang ngerasa kenapa ya hidup aku tuh rumitnya luar biasa, beratnya luar biasa. Cek, biasanya karena ada harapan kepada manusia, yang harapan itu kita tanam lebih dalam, sehingga sakitnya pun dari manusia yang kita tanam harapan itu. Maka sering Ahilman bilang begini, orang itu akan diuji dengan ujian yang paling berat, biasanya datang dari orang yang paling dekat. Setuju tidak? Dan itu bukan tidak ada contohnya, karena para nabi pun ternyata ujian yang paling berat datangnya dari orang terdekat. Nabi Adam alaihi salam diuji oleh siapa? Istrinya. Betul? Gak lama kemudian istrinya Allah izinkan dipertemukan lagi dengan Adam. Kemudian Nabi Adam punya anak Khabil dan Khabil. Nguji atau tidak? Nguji atau tidak? Nguji. Ujian dari pasangan dekat, ujian dari anak dekat. Betul? Gak cukup di situ. Nabi Nuh alaihi salam diuji oleh siapa? Istri dan anak pertamanya. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ibu Nuh. Jadi dia jawabannya betereh lah pokoknya. Nabi Nuh diuji oleh istrinya, siapa namanya? Ibu Nuh. Yang benar namanya Halawa. Siapa namanya? Halawa. Naon cuy di luhur? Hati-hati ya. Apa itu yang jatuh? HP bukan? HP, Masya Allah. Kamu yang nerima. Jangan-jangan. Jangan-jangan. Itu teh kayak lempar bunga gitu. Simpan. Nanti habis kajian kamu ketemu sama orang itu. Jangan lihat dulu. Ini ilhur. Jangan lihat dulu. Siapa yang jatuh HP-nya?
Masih gadis? Hah? Gadis? Masih sendiri? Laki-laki, tunjukkan pesonamu. Kita acara naon sih? Jelas. Udah punya pasangan belum? Belum. Udah punya pasangan belum? Belum. Masih ya, saya tak geus turun HP, kabeh turunkeun HP kamu. Jadi riweuh jadi nanti. Tolong jaga HP-nya ya. HP aja dia jaga, apalagi hati kamu ya. Jadi liar gitu. Lanjut. Sampai mana tadi pohon ini? Oh iya. Nabi Nuh siapa nama istrinya? Lain dibunuhnya. Halawah. Anak pertama namanya siapa? Kan'an. Jadi anak Nabi Nuh itu tidak semua muji. Anu durhaka mah anak pertama namanya siapa? Kan'an. Tapi pertanyaannya, kalau kita punya anak yang pertama teh muji, liar teh. Liar teh. Mata kunten biasananya cek orang Sunda ieu mah anak cikal cenah. Anak pertama singkatan cikal teh jeung nakal. Biasana mata biasanya lamun anak pertama udah muji itu jadi riut. Ku Allah diobati nanti anak kedua, anak ketiga gitu kan. Maka biasanya orang itu diuji. Makanya Nabi Nuh kenapa kecewa? Karena diuji oleh istrinya, diuji oleh anak pertamanya. Betul? Nggak sampai di situ. Turun ke bawah, Nabi Ibrahim alaihissalam diuji atau tidak? Diuji oleh siapa? Ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Abi Ibrahim. Namanya Azar. Siapa namanya? Azar. Gimana Nabi Ibrahim gak kecewa waktu itu? Azar profesinya apa? Pembuat patung berhala. Padahal Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan tauhid. Bapaknya sendiri pembuat patung berhala. Kecewa kan? Diuji tidak? Gak sampai di situ. Nabi Yusuf alaihissalam diuji tidak? Oleh saudaranya. Ada gak yang diuji sama kakaknya? Ayah, kehel kan? Diuji sama ade, ada tidak? Dan gak usah curhat gitu, gak usah. Ayah, abi pisan Setiap orang diuji oleh orang terdekat, betul? Bahkan izin mohon maaf, Nabi Muhammad SAW pun diuji oleh orang terdekat. Siapa? Pamannya. Maka teman-teman yang hari ini diuji sama orang terdekat, kenapa ya aku diuji oleh orang terdekat? Biasanya orang terdekat itu suka dijadikan harapan berlebih oleh kita. Maka Allah mengujimu dengan orang yang paling dekat denganmu, bukan apa-apa, karena Allah ingin mengalihkan sandaran harapanmu yang awalnya kepada manusia. Allah ingin kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama, kalau nggak mau mudah kecewa, jangan terlalu berharap kepada manusia. Berapa banyak di antara teman-teman yang pernah berharap sama seseorang? Ada? Aku harap dia akan jadi rumah, ternyata hanya singgah. Aku harap dia akan jadi teman hidup, ternyata hanya numpang hidup. Aku harap dia jadi tulang punggung, ternyata tulang lunak. Perasaan kita udah mati-matian, betul? Mati-matianku membelamu di depan mereka. Walau sakit tetap ku percaya kau beda dari. Nges nikah mahal ini. Orang acan mati-matian teh.
Mata Ustadz Hilman, kalau kita nggak mau, jangan terlalu berharap kepada manusia, karena saat hati terlalu berharap kepada manusia, siap-siap engkau akan menemui yang namanya kekecewaan. Kecewa. Betul? Maka untuk semua manusia yang pernah selama ini kita harapkan tapi menyakiti, katakan sama dia, maafkan aku, salah berharap kepadamu. Makanya Ahilman tahu siapa di sini yang paling banyak berharap. Gampang, lihat aja yang duduknya nyender ke tembok. Itu harapan yang tidak ketemu dengan harapannya. Kieu pasrah Gus. Kade eta nu nyendernya silba istighfar. Awur. Satu, kita tidak akan mudah kecewa saat kita jangan terlalu berharap kepada manusia. Dua, kalau kita tidak ingin mudah kecewa, jangan terlalu cinta kepada dunia. Kepada apa? Buka surat At-Taubah ayat 24. Surat apa? At-Taubah ayat 24. Tentang HPA. Surat apa? At-Taubah ayat seberapa? 24. Sok dibuka. At-Taubah surat keberapa? Ayatna eta mah. Surat keberapa? Berapa? 9. Masya Allah. 9. At-Taubah surat keberapa? Mesti jawab tadi guys. Ayat berapa? Siap-siap yang baru ikut kajian AA, memang di sini mah tempat bagi-bagi uang. Jadi harus siap. Menang minjem di batur. Surat apa? At-Taubah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar ayatnya ya. Oh iya. Perhatikan. Kul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, atau bahasa yang lebih luasnya, jika orang tuamu, wa abna'ukum, dan anak-anakmu, wa ikhwanukum, dan saudaramu, wa azwajukum, dan pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, dan keluargamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan harta yang kamu usahakan, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan pekerjaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardaunaha, dan rumah-rumah, mobil-mobil yang kamu sukai itu, tardaunaha kunau cing baru man ayat tenang nah, lanjut kemana? Kadia. Surat apa? Ayat berapa? 20. Katakanlah, jika orang tuamu, anak-anakmu, saudaramu, pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan atau pekerjaan yang kamu khawatir kerugiannya, dan rumah-rumah yang kamu sukai. Perhatikan. Ahabba ilaikum minallahi, lebih kamu cintai daripada Allah, wa rusulihi, dan rasulnya,
wa jihadin fi sabilihi, dan jihad fi sabilillah. Perhatikan, kalau semua dunia itu lebih kita cintai daripada Allah, apa kata Allah? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya. Wallahu la yahdil qauman fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Teman-teman sayang, kalau di hati ini ada rasa cinta yang kita tanamkan melebihi cinta kita kepada Allah, siap-siap biasanya kita akan dikecewakan dengan sesuatu yang paling kita cintai dalam hidup. Betul? Bahkan dalam ayat ini Allah menyebutnya orang yang fasik. Saat rasa cinta itu bukan karena Allah, tapi karena manusia. Maka mohon maaf, jangan terlalu mencintai sesuatu selain Allah, karena sesuatu itu yang bakal menyakiti kita. Setuju? Ahilman tanya, berapa banyak di antara teman-teman yang pernah cinta sama seseorang sampai melupakan kita sama Allah? Ada atau tidak? Baru tuh udah disakiti balik ke Allah. Kemarin kemana wae cek? Kemarin kemana aja sayang? Nah atuh nunggu nyeri hati heula. Nah nunggu hati kita teh sakit dulu baru balik ke Allah. Betul tidak? Ada nggak di antara teman-teman yang gara-gara pekerjaan menggadaikan iman kita ke Allah? Ada tidak? Mohon maaf, yang paling gampang, berapa banyak di antara teman-teman gawe kerja tapi lupa sholat? Ada tidak? Bukankah itu sama dengan maknanya kita mencintai dunia melebihi Allah? Betul? Maka jangan kaget ketika PHK datang, dirumahkan datang. Berapa banyak teman-teman dagang, teman-teman bisnis, teman-teman usaha, tapi lupa sama Allah? Ada tidak? Ujungnya ketika COVID berhenti semua, nggak bisa dagang lagi, sakit, merasa kecewa dengan semuanya. Betul? Maka betul atau tidak? Fakta tidak? Kerasa enggak? Pertanyaannya, kita teh udah tahu kalau cinta ini berlebih kepada dunia, mengalahkan cinta kita sama Allah akan kecewa. Pertanyaannya, kenapa tidak pernah melibatkan Allah dalam setiap perasaan cinta kita? Makanya kalau ada yang nanya, sayang, boleh nggak kita mencintai seseorang? Boleh. Boleh kita mencintai dunia? Boleh. Tapi ingat, cinta terhadap dunia jangan mengalahkan cinta kita kepada siapa? Ini yang masalah. Maka orang akan mudah sakit hatinya, kecewa ketika perasaan cinta itu melebihi cintanya dia kepada Allah. Bahkan kata Imam Syafi'i, Allah itu maha pencemburu, dan jika Allah melihat seorang hamba punya rasa cinta kepada selain Allah yang berlebihan, maka Allah akan mengambil sesuatu yang paling dicintai itu. Kenapa? Karena Allah cemburu kepada hamba tersebut dan ingin hamba tersebut balik lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka belajar ya, kalau mencintai sesuatu itu karena Allah, bukan karena oleh. Namun karena oleh, beak oleh-oleh. Cinta karena paras, boleh tidak? Boleh tidak? Aya masalah naon sih? Sigana masih ada boga ongkos ya mah. Ongkos 10.000 ya. Nah, tiap tadi gugorokan wae. Aya naon sih masalahna? Naon? Pamajikan kabur. Cinta karena paras boleh tidak? Jangan cinta karena paras. Paras ada masanya, betul? Sekarang cakep, besok goreng. Kita beladinya meni aya masalah naon. Sigana butuh duit 50.000.
Cinta karena paras, paras ada masanya, betul? Cinta karena harta, harta ada habisnya, betul? Cinta karena pangkat, jabatan ada pensiunnya, betul? Cinta karena Allah, itulah yang kekal selamanya. Makanya orang mudah kecewa kalau mengharapkan cintanya, menyandarkan cintanya hanya pada yang sementara. Kullu man 'alaiha fan. Hidup ini gak lama, teman-teman. Jangan mencintai yang sesaat. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat meninggal kita. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya. Makanya tolong catat, siapin kameranya. Status TikTok hari Senin besok. Tolong catat ini. Hidup ini hakikatnya pertemuan antara azan dan sholat. Saat lahir diazankan, saat mati disolatkan. Saat lahir ditolong orang, saat mati digotong orang. Maka jangan terlena dengan kehidupan dunia yang sementara. Tak lama semua akan berpisah kembali kepada hakikatnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu mencintai dunia berlebihan jika engkau tidak ingin merasakan sakit hati yang berlebihan. Ahilman Fauzi. Status hari apa itu? Nanti pakai lagunya sekecil itu yang tadi. Dimana letak hatimu yang luar biasa. Jadi orang tidak akan mudah kecewa. Tips yang kedua, jangan terlalu mencintai dunia. Dan yang ketiga tipsnya, agar kita tidak mudah kecewa, jangan terlalu ingin dibalas kebaikan kita oleh manusia. Saya ulangi, jangan terlalu ingin dibalas kebaikan kita oleh siapa? Manusia. Teman-teman, saya mohon maaf, kita berbuat baik bukan agar manusia baik ke kita, tapi kita berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik kepada kita. Setuju atau tidak? Teman-teman capek nggak ngejar kebaikan orang ke kita? Yang paling nyesek, kita udah berbuat baik tapi orang nggak baik sama kita. Betul? Kadang teman-teman suka bertanya, aku teh kurang apa? Kurang apa? Semua waktu aku berikan untuk dia, semua tenaga aku serahkan untuk dia, semua harta aku korbankan untuk dia, tapi apa? Dari sini saya menyimpulkan semua laki-laki sama. Bilang begini, juga laki-laki, mah beda. Kumaha ieu teh? Ari tadi ngomong kasar eta teh. Makanya mohon maaf teman-teman, ngejar balasan manusia mah cangkel, bener tuh? Ngejar balasan manusia mah capek, iya apa iya? Maka berbuat baik jangan karena manusia, tapi berbuat baik untuk siapa? Ayo jawab Ahilman. Teman-teman pernah sayang sama seseorang, ngasih yang baik sama seseorang itu, dia ngecewain kita. Pertanyaannya, Allah tahu tidak? Allah melihat tidak? Allah hafal tidak? Allah mencatat kebaikan kita tidak? Pertanyaannya, rugi nggak ketika orang mengecewakan kita? Dalam pandanganmu yang penuh nafsu terasa rugi, betul? Tapi dalam pandangan hatimu yang penuh ketenangan tidak ada yang rugi, karena Allah tahu. Barangkali orang itu tidak membalas kebaikan kita karena Allah tahu bukan orang itu yang akan membalas kebaikanmu. Allah sedang menyiapkan hati yang lain agar bisa menyembuhkan luka dari sakit hati yang pernah kamu rasakan. Gak usah tepuk tangan dari jati, tepuk tangan di Singapura.
Tapi kan AA. Maka teman-teman catat, untuk semua yang telah mengecewakan kita, 4 sikapnya: titip, tutup, tatap, tetap. Ada berapa? 1 apa? Titip, tutup, tatap, tetap. Titip semua yang sudah terjadi dengan doa kita kepada Allah. Titipin sama Allah, ya Allah, apal merun ya Allah. Mun bahasa kita memarin itunya. Apal merun ya Allah, Allah tahu sakit hatinya aku. Allah tuh tahu kecewanya aku. Allah juga tahu nangisnya aku. Allah tuh tahu seember air mataku. Oh, banyak yang pernah aku lakukan buat dia. Allah tahu ya Allah. Untuk semua sakit aku. Titip semua kecewa yang pernah aku dapatkan dengan semua kebaikan darimu ya Allah. Titipin sama siapa? Kalau urusan seseorang, ya Allah, orang itu nikah dengan yang lain, titip ya Allah. Cukup aku yang disakiti sama dia. Jangan ada lagi orang lain yang disakiti oleh dia. Tapi tak segampang itu AA ngomong mah gampang. Ayah lagu nanti itu. Tak segampang itu, iya. Tak segampang itu kalau kita tidak melibatkan Allah. Akan jadi mudah kalau kita melibatkan siapa? Buat Allah mudah atau tidak? Gampang tidak? Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Setiap urusan, setiap perkara, jika Allah yang sudah mau, mudah bagi Allah. Kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Ya Allah, sebagaimana Engkau nitipin buat aku kekecewaan ini, maka aku pun nitipin sama Engkau ya Allah tentang rasa pernah terjadi. 1, tipsnya apa? Titip. Titip sama siapa? Yang kedua apa? Tutup. Yang kedua apa? Tutup semua kenangan yang terjadi. Tutup semua luka yang pernah terjadi. Tutup semua kecewa yang pernah terjadi. Tutup. Kalau mau blok IG-nya. Bisa nggak? Kalau mau stop komunikasi lagi dengan dia. Kalau mau lagi jangan stalking lagi tentang dia. Cukup. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, tinggalkan orang yang menyakitimu. Fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Menyala abangku. Betul? Ini bukan kata AA, kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, jauhi, tinggalkan orang yang menyakitimu, fokuslah dengan orang yang mencintaimu. Betul? Teman-teman sayang, oke lah yang nyakitin kita seseorang, oke lah yang nyakitin kita 2 orang, oke lah yang nyakitin kita 3 orang, oke. Tapi percayalah, ada banyak hati-hati yang mencintai kita. Nih, yang hadir di sini hadir, ini kan wajah semua. Ini kecewa semua. Teman-teman, di luar ada yang mengecewakanmu, di luar ada yang menyakitimu. Percayalah, di teman hijrah ada yang mencintaimu. Makanya sing loba piknik ulah cici wae di imah. Lieu mun di imah wae mah. Betul apa betul? Jangan merasa sendiri dengan masalah yang kamu miliki. Lain maneh hungkul loba masalah teh. Bukan kita aja yang punya masalah, yang lain punya atau tidak? Tutup semua yang sudah terjadi. Makanya ingat ya, ini kata-kata guru A bagus sekali kata-katanya. Hilman, seberat apapun masalah yang sedang kamu hadapi hari ini, percayalah, pada akhirnya masalah itu akan selesai sebagaimana Allah menyelesaikan masalah-masalahmu yang sebelumnya. Betul nggak? Saya ulangi ini. Hilman, jangan khawatir. Ketika kamu merasa berat dengan masalah yang kamu hadapi, percayalah, pada akhirnya semua masalah yang kamu terasa berat itu akan selesai
sebagaimana Allah menyelesaikan masalah-masalah kamu yang sebelumnya. Ayo Ahilman tanya, sebelumnya kita punya masalah tidak? Sebelum ini kita diuji tidak? Selesai tidak? Beres tidak? Pertanyaannya, kenapa gara-gara satu orang yang menyakitimu membuat kamu harus terluka selamanya? Enggak gitu, Besti. Enggak gitu. Hidup ini terlalu sayang untuk dihancurkan oleh orang yang menyakitimu satu orang itu. Betul? Tutup semua tentang dia, tutup semua aibnya, tutup semua keburukannya, tutup. Teman-teman nanya, kalau kita maafin orang, udah saya maafin Ustaz, tapi saya nutup komunikasi sama dia, boleh atau tidak? Boleh. Itu bukan mutusin silaturahmi, itu namanya mengobati hati agar kamu tidak tersakiti yang kedua kali. Ketika lihat story dia bikin sakit, atulah di pelongan wae ce. Om ulah di pelongan wae atuh om. Nges apal si eta teh udah dengan yang lain dipelongkeun ku urang teh. Tuh tinggalikeun. Terlalu bahagia dia, betul nggak? Udah nyakitin kita masih perhatian sama dia. Sorry. Terlalu sayang dong hidup kita. Maka jangan menghabiskan dengan semua luka yang pernah terjadi. Jangan terpuruk dengan kecewa yang pernah terjadi. Titip sama Allah, tutup semua keburukan yang sudah terjadi. Betul? Yang ketiga, tatap. Apa? Tatap kebaikan yang sedang Allah siapkan untuk kita. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada tatap. Allah tuh maha baik. Di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik, pasti Allah menyiapkan yang lebih baik untuk kita. Setuju tidak? Dan yang ketiga, tetap apa? Tetap istiqomah jalan kebaikan. 4. Tetap di jalan Allah, tetap istiqomah dalam kebaikan ini. Teman-teman, terima kasih ya. Hari ini sudah hadir karena AA percaya tempat healing terbaik itu datang ke masjid. Betul? Tempat healing terindah itu datang ke majelis ilmu. Teman hijrah dengan izin Allah, kita dari tahun 2017, sekarang sudah tahun 2024. Kita diizinkan Allah untuk masih ada sampai di sini. AA dengan segala kekurangan yang kita miliki berharap bahwa apa yang kita berikan hari ini adalah kebaikan-kebaikan buat teman-teman semua. Yang kita butuhkan dalam setiap masalah kita hanya Allah. Hanya siapa? Teman-teman, jangan nyari healing selain Allah ya. Jangan nyari healing dengan maksiat, karena maksiat itu bukan healing terbaik. Jangan nyari healing dengan berbuat dosa, mohon maaf. Jangan mabuk, jangan judi, jangan berzina. Jangan. Hari ini lagi ngetren judi slot dan segala macam. Jangan. Judi itu haram. Tinggalkan. Berlindung sama Allah, jangan tergoda dengan hal itu. Betul? Sesuatu yang sifatnya instan itu sesaat dan akan hilang dalam waktu yang cepat. Nitip healingnya ke masjid, healingnya ke majelis ilmu, healingnya ngaji. Temukan guru yang baik yang mengajarkan kelembutan hati. Temukan guru yang baik yang mengajarkan ketenangan hati. Temukan majelis yang baik yang ketika pulang ngaji membuat hati lebih tenang, lebih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berkali-kali minta sama teman-teman, kalau pengajian teman hijrah ini tidak membuat teman-teman makin dekat dengan Allah, tinggalkan. Kalau teman hijrah ini tidak membuat teman-teman hatinya lebih terpaut ke Allah, tinggalkan. Tapi kalau Ahilman dan teman hijrah ini menjadi wasilah buat teman-teman makin dekat ke Allah, pegang erat-erat, jaga baik-baik. Dan saya berharap kita semua berteman bukan hanya di dunia tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah di jalan Allah. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Istiqomah itu berat. Yang ringan istirahat. Dan orang yang istiqomah itu ujiannya banyak. Tapi percayalah,
makin istiqomah, pertolongan Allah makin dekat. Surat Fusilat ayat 30. Surat apa? Fusilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Perhatikan ini. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka akan turun malaikat membersamai mereka. Seraya malaikat itu mengatakan al takhafu wala tahzan. Orang yang istiqomah jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'atun, dan berikanlah kabar gembira kepada orang yang istiqomah dengan surga yang aku sediakan untuk orang yang istiqomah. Maka teman-teman, cari teman yang baik, cari kesibukan. Insya Allah kita akan lepas dari yang namanya kekecewaan yang berlebihan saat kita menyibukkan diri dengan kebaikan. Setuju? Teman-teman yang ikhwan, sekarang lagi senang main bola. Sekarang, dulu mah senang banget dulu ya. Dulu kan pemain bola kan ya. Sekarang itulah awak mesti puguh teh adingannya. Ayo kita memfasilitasi teman hijrah football club, teman hijrah FC, kita main mini soccer sebulan 2 kali. Teman-teman yang laki-laki, ayo sibuk. Ulah cingwe di kamar, poe. Keluar. Ketemu orang, tatap orang. Ketika main, ketemu relasi. Mudah-mudahan yang belum ketemu kerjaannya. Yang dagang sambil jualan, ketemu bisnisnya. Betul? Yang akhwat, ayo teman-teman. Ya sih kan koning lebih loba masalahnya sih. Ya. Dari wae tiap tadi hayang duit iman pasti. Teman-teman yang akhwat, ayo nitip jaga diri baik-baik ya. Setuju? Mulai hari ini jangan mudah menyerahkan hatimu kepada laki-laki yang belum tentu menjadi milikmu. Jangan menggadaikan rasa hatimu dengan martabak telur yang dikirimkan. Jangan menyerahkan hatimu hanya gara-gara DM assalamualaikum ukhti yang dikirimkan. Hati-hati ya, sekarang banyak buaya syariah yang menggunakan kalimat-kalimat seolah-olah syar'i padahal menyakiti. Betul? Buaya itu ternyata punya sifat setia ketika buaya di dalam air. Tapi buaya akan jadi macam-macam ketika dia pindah ke darat. Namanya buaya apa? Biasa aja atuh segeluk-geluk gitu. Maka teman-teman sayang, yuk belajar. Titip, tutup, tatap, tetap. Ulangi. Itulah pokoknya. Titipin semua sama siapa? Allah. Tutup semua keburukannya hanya untuk siapa? Allah. Tatap semua kebaikan dari siapa? Allah. Tetap ada di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita, dan setelah ini sudah tidak lagi sekecewa itu dengan hidup manusia ini. Dunia ini hanya pertemuan antara azan dan sholat. Ketika lahir diazankan, ketika sholat, ketika wafat sholat. Makanya kalau ada orang masih hidup tapi nggak mau sholat, berarti siap-siap di sholat. Insya mudah-mudahan lebih semangat. Yang akhwat, ada yang lagi patah hati banget nggak hari ini? Coba, ada yang ditinggal nikah nggak? Angkat tangan. Yang mana? Oh iya, itu yang pakai kacamata, yang gedung hitam boleh dikasih nitip. Yang gedung hitam nitip ke belakang, ke estafet. Ada yang sudah menikah tapi kemudian harus berpisah, ada? Teteh yang pakai baju gedung coklat titip. Ada yang mau nikah bulan ini? Jujur ya. Ada yang nikah bulan ini? Yang mau nikah bulan ini? Apa? Takutnya? Emang apaan? Emang banyak cari. Siapa tadi yang bilang cariin? Anda?
Ya Allah, kasih 50.000. Nanti nyari pakai 50.000 kulilingannya. Nyen tulisan cariin jodoh aku. Ada yang datang sama sekeluarga, anak, istri. Tamdan sama si keluarga, mana istrinya? Di mana? Di Botani. Oh ini. Ada yang dari paling jauh dari mana? Cibinong. Ada yang dari Jakarta, angkat tangan. Jakarta. Ayah dari mana ya? LA mana? Sebagai Los Angeles. Enggak, masanya pernah tinggal di LA gitu loh. Jadi rada terngiang-ngiang memori LA ya gitu. Dan sombong ria gitu. Ayah di LA sendiri sama siapa? Sama teman. Oke, keretanya 2 aneh. Akhwat yang paling jauh dari mana? Ya, cuma nanya doang, mas hari ini ada ilmunya atau tidak? Ada manfaatnya? Pekan depan mau datang lagi tidak? Pekan depan izin mau ke Bandung. Jadi sepertinya pekan depan diganti dengan asatid yang lain. Tapi pekan, insya Allah, karena teman-teman tahu dong ke Bandung mau ngapain kan. Persib alhamdulillah masuk final kan. Jadi insya Allah mungkin awal Juni kita ketemu lagi, sekaligus minta doa, minta izin karena harus membimbing haji seperti biasa tahun ini. Mudah-mudahan Allah berikan selamat, berikan sehat. Nanti awal Juni insya Allah ketemu Ahilman lagi. Mau ketemu lagi tidak? Mau ngaji lagi? Mau talim lagi? Janji ajak teman yang lain? Kenapa suka bilang ajak yang lain? Pahalanya besar. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia mendapatkan pahala yang sama ketika orang mendapatkan kebaikan itu. Insya Allah, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat, ilmu kita berkah, dan tentunya bisa lebih menenangkan hati kita. Terakhir kita berdoa bersama, mau? Tapi sebelum itu, agar doanya lebih cepat terkabul, kita infak sedekah. Mau? Sedekah itu mengabulkan doa. Sedekah itu menghapuskan dosa. Sedekah itu mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ya Allah, yang bersedekah ampuni dosa-dosanya. Yang bersedekah kabulkan doanya. Yang bersedekah ganti dengan pahala terbaik di sisi. Silakan disiapkan infak terbaik, teman-teman, dibantu agar jamaah bisa infak dengan tenang. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Sama-sama lebih keras. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Lagi, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah
subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil lebih keras subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar wala haula illa billahil satu kali lagi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Ada waktu 7 menit ke depan kita berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes semakin menguatkan doa kita dikabulkan oleh Allah. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. Iya kan? Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tidak ada yang paling sayang kepada kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang paling tahu tentang isi hati kami kecuali Engkau. Ya Allah, tidak ada yang bisa mengangkat semua masalah kami kecuali Engkau. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir sore ini. Ya Allah, cintailah kami semua yang berkumpul di masjid sore ini. Ya Allah, kami ridho. Engkau boleh menguji kami dengan apapun, asalkan Engkau tidak mengambil cintamu untuk kami. Ya Allah, Engkau boleh memberi kami masalah, ujian seberat apapun, asalkan Engkau bersama dengan kami, menolong kami, menguatkan hati dan tubuh kami. Allah, kami mohon, jika sore ini ada yang banyak dosa di antara kami, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, kami sadar
Jika hari ini ada ujian yang menimpa kami disebabkan karena dosa-dosa kami, jika ada musibah yang silih berganti memberatkan hidup kami, itu semua disebabkan karena dosa-dosa kami. Teman-teman, istighfar. Istighfar. Ingat dosa yang sering kita lakukan. Istighfar. Ya Allah, ampuni kami jika selama ini ada di antara kami yang sering meninggalkan sholat. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang sering melalaikan sholat, sering mengakhirkan sholat. Ya Allah, ampuni jika di antara kami saat bulan Ramadan tidak berpuasa. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang jarang baca Al-Quran. Ya Allah, ampuni jika tubuh ini hobi maksiat. Istighfar. Ya Allah, ampuni mata kami jika sering melihat yang haram. Ya Allah, ampuni lisan kami jika pernah berbohong, ingkar janji, gibah, sumpah serapah. Ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram. Ya Allah, ampuni perut kami jika di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras. Istighfar. Ya Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Istighfar. Ya Allah, ampuni kaki kami jika kaki kami sering melangkah ke tempat maksiat. Istighfar. Ya Allah, ampuni jika di antara kami ada yang pernah durhaka kepada ayah ibunya. Teman-teman, kita doakan ayah ibu kita. Yang pertama, ibu, hadirkan wajah ibu. Dekatkan wajah ibu. Lihat. Mungkin karena kita pernah menyakiti hati ibu, hidup kita menjadi berat. Istighfar. Ya Allah, maafkan kami jika pernah menyakiti hati ibu. Ya Allah, maafkan kami jika pernah membuat ibu kami menangis karena kelakuan kami. Ya Allah, maafkan kami belum bisa membahagiakan ibu. Sebut nama ibu kita masing-masing. Ya Allah, untuk ibu kami yang bernama, sebut. Ya Allah, sayangi ibu kami. Ya Allah, jaga ibu kami. Sehatkan badannya. Senangkan hati ibu kami di masa tuanya, ya Allah. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak agar bisa membahagiakan ibu kami. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah. Lihat wajahnya. Dekatkan wajahnya. Ya Allah, maafkan kami pernah bertengkar dengan ayah kami. Ya Allah, maafkan kami pernah benci ayah kami. Istighfar. Sebut nama ayah kita masing-masing. Ya Allah, untuk ayah kami yang bernama
Muliakan ayah kami. Gantikan dengan pahala terbaik keringat ayah kami bekerja mencari nafkah ini, ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Jika